Banyak para ulama-ulama menjelaskan tentang fadail, keutamaan sholawat. Artinya apa? Sholawat itu penting sekali dalam kehidupan kita. Makanya saya minta kepada semua jamaah, jangan tinggalkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jangan. Dimanapun kalian berada, dalam situasi apapun, Bu, dalam situasi apapun, ibu lagi nggak sholat, lagi haid, lagi nifas, jangan lepaskan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Terus bersolawat kepada Muhammad. Demi Allah, Pak, orang kalau sholawat sama Nabi, hidupnya tenang, Pak. Hidupnya tenang, rezeki kecil. Benar. Saya mengatakan demikian ini bukan untuk saya sombongkan ya. Saya merasakan betul bagaimana nikmatnya orang baca sholawat dan bagaimana Allah memberikan kemudahan dalam kehidupan, Pak. Itu kehidupan rumah tangga, pekerjaan, kantor, semuanya bisa dilawan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya saya kalau berikan nasihat kepada santri saya, jamaah saya, berikan saya nasihat. Akhirul sholatan ala Nabi, banyakin sholawat. Terlalu banyak wirid-wirid yang lain, terlalu banyak nanti mumet kamu dikir ini banyak. Baca dikir itu, tapi sholawat jangan pernah tinggalin. Ya Allah, orang kalau sholawat, Pak, Allah berikan ketenangan hidup, Allah berikan kedamaian. Bagaimana enggak, bagaimana tidak ketika dia sebutkan sholawat di rumahnya. Imamul Haddad dalam ucapannya beliau mengatakan, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan minas suruji. Rumah yang disebutkan nama baginda Nabi Muhammad, maka rumah itu sudah tidak perlu lagi pakai pelita, nggak perlu lagi pakai lampu. Artinya apa? Rumah itu akan menjadi rumah yang bahagia, rumah akan menjadi rumah yang senang, rumah tangganya akan rumah tangga bahagia. Kenapa? Karena di dalamnya penghuninya membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ya, Pak. Jadi kunci kesuksesan itu ada sama salawat, Bu. Sampai dalam riwayat, orang yang salawat tuqda hawaijuhu, Allah akan penuhi hajat-hajatnya. Orang yang baca salawat, Pak, hajatnya, kita punya hajat kan banyak nih, minta sama Allah kan banyak. Lewat salawat itu hajat akan dipenuhi. Bahkan salawat itu mampu merangkum keinginan yang kita tidak bisa sebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sholat kan doa sama Allah, kita minta kepada Allah, permintaan kita banyak enggak? Banyak, kita nggak bisa ngitung, Pak, nggak bisa ngitung, banyak kita ini ya. Dengan sholawat itu semuanya dirangkum oleh sholawat, segala permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, hajat kita dipenuhi, dosa diampuni, Masya Allah, keinginan kita dikabulkan, sumpah-sumpah hilang. Ini sholawat, Pak, ini sholawat. Jadi sholawat itu bukan saja barometer daripada sebuah mahabbah, tapi sholawat itu memberikan keuntungan baik dunia maupun akhirat. Dengarkan ini nasihat dan jalankan, Bu. Jalankan sholawat, nggak usah lama, dawamkan 40 hari ke depan sholawat. Nanti antum semua, kalian semua akan merasakan, ya Allah, ternyata tidak ada satu kesulitan. Dengan sholawat semuanya akan terselesaikan, ibadah Allah. Saya mengatakan seperti ini karena saya merasakan, Pak. Makanya alhamdulillah tahaddusan binikmah, alhamdulillah tahaddusan binikmah. Saya nggak kurang setiap hari 1000 sholawat setiap hari. Lebih iya, kurang enggak. Saya dawamkan gitu. Tiap hari minimal 1000 sholawat. Kalau kita mungkin sholawatnya nggak bisa panjang, saya agak panjang sholawat yang saya baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ibu bapak, beb, kepanjangan beb, baca aja sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, dah cukup. Itu namanya sholawat Jibril, nggak usah panjang-panjang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1000 nggak sampai 1 jam, Pak. Benar tak? Mudah, gampang. Tapi kalau tidak ada mahabbah, tidak ada cinta, jadi sulit itu, Pak. Yang mendorong orang bisa membaca sholawat, yang mendongkrak orang bisa baca sholawat karena dorongan mahabbah, dorongan cinta. Sebab kalau sudah cinta, dia akan tinggalkan yang namanya capek dan letih. Enggak bakal letih, enggak bakal capek, enggak bakal ngantuk. Kenapa? Mahabbah. Orang kalau udah cinta, Pak, ya Allah,
Orang nonton sinetron, senang sama sinetron, sampai jam 12 malam nggak ngantuk, Pak. Benar tak? Senang sama yang dia tonton. Nah, kita ini kurang senang sama Nabi. Nih, kurang cinta sama Nabi. Saya nggak bahas maulud yang terlalu tinggi dah. Nanti pemahamannya juga makin liwer juga nanti pemahamannya. Udah sholawat aja lah. Ini paling penting, ini mendasar sekali. Yang kita teriak-teriak sholawat, tapi kita nggak pernah sholawat. Cuma teriak-teriak saja, nggak pernah sholawat. Ini mendasar sekali, dan ini adalah merupakan fondasi, bukti daripada sebuah cinta kita dengan Nabi Muhammad. Jadi tunjukkan bukti kita. Kalau kita benar-benar cinta dengan Nabi Muhammad, lisan ini jangan pernah kering, Pak. Baca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad terus. Ini bekal buat kita, Pak. Bekal buat kita nanti di alam kubur. Bekal di alam kita nanti waktu kita meninggal. Sholawat ini akan menjadikan keselamatan kita dari dunia sampai Masya Allah.